Cek. Selama nggak ngerjain-ngerjain kemarin. Oke, suara saya terdengar? Terdengar kok. Terdengar Ya. kok. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir dan batin ya. Baik. Jangan lupa isi kehadiran dan hari ini kita akan masuk ke unit lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin kan kita bahas semiotics. Sekarang kita membahas temporal and spatial feature of subtitling. Oke. Di sini ada preliminary discussion, kita nggak usah diskusikan ya, saya jelaskan sedikit. Mmm, 3 characteristics, ada banyak sebenarnya karakteristik ya, presentation of subtitles on screen. Bayangkan aja subtitle di layar itu munculnya seperti apa, itulah presentation-nya. Pertama, di layar subtitle posisinya pasti umumnya bukan pasti ya, umumnya ada di bawah. Kecuali kalau di bawah itu ada tulisan atau di bawah itu ada adegan yang penting, mungkin subtitle-nya bisa dipindahkan. Lalu dia umumnya juga di tengah. Kenapa di tengah? Terutama kalau di layar lebar itu pasti di tengah ya, di bioskop itu pasti adanya di tengah. Kenapa? Karena bioskop itu kan ruangan yang sangat besar dan orang duduknya tidak semuanya di bagian tengah, bisa duduknya di kursi yang sebelah kiri, ya yang beli tiketnya terakhir-terakhir gitu kan, biasanya yang tengah udah habis, dapatnya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, di depan juga gitu. Kalau di sebelah kiri, yang sebelah kanan ngelihatnya pasti susah, yang di sebelah kanan, sebelah kiri ngelihatnya juga pasti susah. Nah, jadi makanya di tengah, supaya tidak menyulitkan yang di pojok kiri dan yang di pojok kanan. Kemudian kontrasnya juga pasti harus bagus ya. Terutama kalau belakangnya itu biasanya nggak kontras, subtitle-nya jadi nggak kelihatan nanti. Oh, ada 3 examples bla bla bla. Nah, ada font type, positioning, use of colors, itu ada macam-macam sebenarnya kalau kita bicara tentang subtitle. Bentar saya cari dulu ya. Ini bisa lihat ya beberapa tampilan subtitle. Ini BBC Subtitles, pakai warna biru. Ada juga yang pakai warna kuning, seperti ini, ya. Karena kalau di BBC dia menggunakan color coding. Jadi, kita tahu yang biru itu siapa yang ngomong, nanti yang kuning yang ngomong beda lagi. Terus, dia bisa juga subtitle-nya di sebelah kiri seperti ini ya, kalau di BBC. Ini kita bisa cek di guideline-nya ya, yang BBC Subtitle Guideline.
Ini deadline-nya cukup lengkap dan banyak, tapi, kita nggak gunakan ini ya, presentation-nya deh nanti. Baik. Good subtitling is an art that requires negotiating conflicting requirement. On the whole, you should aim for subtitles that are faithful to the audio. Maksudnya faithful to the audio apa sih? Setia dengan audionya. Jadi dia harus mulai ketika audionya mulai muncul, selesai ketika audionya selesai. Itu aim-nya ya, tujuan kita. However, you will need to balance this against considerations. Tapi kita harus menyeimbangkan lagi ya, dan kita kadang tidak terlalu faithful juga. Kenapa? Ada beberapa pertimbangan, such as action on the screen, speed of speech, or editing and visual content. Jadi ini berpengaruh nih. For example, if you subtitle a scene where a character is speaking rapidly, these are some of the decisions you may have to make. Can viewers read the subtitles at the rate of speech? Kalau orang yang ngomongnya cepat gitu ya, penonton bisa baca nggak? Should you edit out some words to allow more time? Ada yang harus dibuang, ada yang harus di-paraphrase nggak supaya bisa lebih singkat? Supaya kalau terlalu cepat gitu ya, penonton jadi punya waktu lebih untuk membaca. Can subtitle carry over to the next scene so they catch up with the speaker? Ya, bisa nggak subtitle-nya itu harusnya kan subtitle kalau scene-nya berubah, subtitle-nya berhenti ya, tapi masih memungkinkan nggak kalau scene-nya berubah, subtitle-nya muncul? Kadang-kadang masih memungkinkan, terutama kalau memang, dialognya itu crossing scene ya, crossing shot change. Itu kadang bisa juga kita lakukan. Should you use cumulative subtitle to convey the rhythm of speech? Kita tidak menggunakan oh ya, kita menggunakan ini ya, cumulative subtitle ya, kita menggunakannya pop up, bukan cumulative subtitle. Cumulative subtitle itu dia, munculnya kata per kata, itu cumulative subtitle. If there are short changes within the sequence, should the subtitles be synchronized with those? Ya, kalau ada perpindahan shot, ya, perpindahan scene tadi dalam sebuah sequence, subtitle harus disinkronisasikan atau enggak? Should you use one, two, or three lines of subtitles? Kalau di BBC bisa sampai 3 ya, tapi kalau kita selebihnya itu hanya 2 yang diperbolehkan, 2 baris saja. Should you change the position of subtitle to avoid obscuring important visual information or to indicate the speaker? Nah, ini juga memungkinkan. Ini banyak sekali. Kita bisa lihat di sini ya, maksimum length-nya 37 karakter, bahkan dikurangi kalau menggunakan teks berwarna, karena itu batasan dari teletext. Di Indonesia, bahkan meskipun sebenarnya kita bisa sampai 37, tapi batasannya seringkali 34, 34 karakter ya, itu untuk broadcasting, untuk yang tampil di TV. Terutama kalau kenapa sih, kok sedikit? Karena pertimbangannya adalah mungkin masih ada masyarakat yang menggunakan TV analog, TV yang layar cembung gitu. Nah, meskipun sekarang siarannya sudah digital, mungkin TV-nya belum digital. Memang pengaruhnya apa? Apalagi kalau siarannya masih analog ya, sekarang siaran udah digital tuh sudah makin bagus, makanya bisa lebih panjang lagi, rata-rata banyak sekarang 42 karakter. Memang pengaruhnya apa? Siaran analog itu biasanya akan ada distorsi di pinggir-pinggirnya. Jadi kalau layarnya cembung.
Nah, kalau BBC dia boleh di kiri, boleh di tengah, boleh di kanan, disesuaikan dengan orang yang berbicara, itu bisa. Bentar kita masuk ke mana ya, colors nanti ya. Standarnya pakai white on black, seperti ini, tapi bisa juga pakai warna nih, dia ada 4 warna yang dipakai, putih, kuning, cyan, sama cyan itu biru muda, sama hijau, ya. Buat apa? Untuk membedakan kalau ini bisa sampai 4 orang bicara gitu, itu bisa punya warnanya sendiri-sendiri, ya. Itu bisa macam-macam berarti ya, kembali ke tadi. Oke. Jadi dia bisa beda-beda, font type-nya juga bisa beda-beda, positioning-nya, use of colors-nya juga bisa berbeda. Nah, untuk kelas ini, untuk menyeragamkan, kita nanti akan menggunakan standarnya Netflix, ya. Artinya apa? Ketika pada praktiknya, di industri nanti, style guide itu kita mengikuti apa yang diberikan sama klien. Jadi kalau tadi saya bilang kayak tadi, di BBC maksimumnya 37, ya kalau klien kita seperti itu maunya kita harus ikuti maksimumnya 37 karakter per baris. Ada yang maksimumnya 34 karakter per baris, itu harus kita ikutin. Meskipun semakin, pendek atau semakin sedikit jumlah karakter yang diizinkan, subtitling-nya akan semakin sulit, itu yang harus kita ingat. Kenapa? Ya semakin sedikit informasi yang bisa kita masukkan ke dalam situ. Should there exist an international set of guidelines to regulate the technical presentation? Harus ada nggak sih satu guideline, eee, internasional gitu ya, jadi semua mengikuti satu standar yang sama. Ini mungkin jadi perdebatan, perlu nggak sih? Ada yang bilang perlu supaya punya satu standar yang sama, kenapa punya standar yang sama itu enaknya apa? Enaknya adalah ya dimanapun kita lihat kita akan paham. Maksudnya gimana kita lihat kita akan paham? Misalnya, pada Netflix, itu dia ada kurung kotak untuk menandai suara. Kalau kita menggunakan closed captioning ya, kita menggunakan subtitle for the deaf and hard of hearing, subtitle untuk tuli dan sulit dengar. Itu ada penandanya dia, kalau suara yang dia buat jadi subtitle, dia pakai kurung kotak. Tapi selain Netflix mungkin ada yang cuma pakai huruf besar semua, ya. Kan kalau misalnya sama, punya satu standar, itu akan memudahkan orang tuli terutama untuk bisa memahami ini apa, gitu. Tetapi sulit. Sulitnya kenapa? Karena ya masing-masing punya pemikiran sendiri. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Misalnya apa? Kita bisa ambil contoh praktik yang sudah mulai berubah ya, tapi masih ada. Kalimatnya belum selesai dikasih titik 3. Kan ada ya satu kalimat yang kalimatnya panjang, dibuat menjadi 2 subtitle. Nah itu memungkinkan, kalimatnya panjang dibuat jadi 2 subtitle. Jadi kalau kalian nonton film-film lama di televisi, itu dia di ujung subtitle-nya akan ada titik 3, tandanya kalimatnya belum selesai. Nanti ketika lanjut lagi di awalnya akan ada elipsis juga titik 3 ya. Itu praktik yang mulai ditinggalkan,
tetapi masih ada di beberapa tempat. Saya masih suka lihat juga, kalau misalnya nonton siaran TV kabel beberapa tuh kayak di HBO tuh masih suka ketemu yang seperti itu. Kenapa mulai ditinggalkan? Karena elipsis ini kan sebenarnya punya peran, punya fungsi ketika orang ngomong, untuk apa? Untuk menandai bahwa misalnya dia bicaranya itu seperti berpikir, ada jeda panjang, kita bisa tambah, ya. Nah, itu yang dilihat sama Netflix, sehingga Netflix untuk perpindahan dari satu subtitle ke subtitle lain, satu kalimat yang sama dia nggak pakai elipsis di belakang. Karena elipsis di Netflix ada tujuannya. Nah, itu yang sekarang trennya ke arah sana, meskipun masih ada. Apakah yang masih ada ketinggalan zaman? Enggak juga. Yang masih ada karena dia memikirkan penonton setianya ya, memikirkan orang yang sudah bertahun-tahun nonton, mereka sudah terbiasa, kalau berubah mungkin akan malah jadi membingungkan, gitu. Sehingga ya memang sulit kita memiliki satu standar internasional. Jadi aware of any guideline, tadi kita udah melihat satu guideline-nya BBC ya, nanti kita lihat juga guideline-nya Netflix. Nah, di sini ada berbagai macam, ada special dimension ya, dimensi spasialnya, maximum number of lines and position on screen juga dibahas. Maximum number of lines per subtitle is 2. Tapi bukan berarti semua sama. Bahkan ada yang three liner seperti BBC tadi, BBC bisa three liner, four or even five liners. Nah, saya belum pernah lihat sih ya, tapi di sini katanya dia Sintas ada nih, notably in cyber subtitles that populate the internet. On this front, subtitling of a hearing audience differs from SDH, which in some countries often make use of three or even four lines. Nah, ini seperti di BBC, untuk SDH itu bisa 3 sampai 4 baris. Bilingual subtitle may also resort sporadically to four line. Nah, bilingual subtitle itu misalnya di, Tiongkok ya, di Tiongkok itu mereka biasanya bilingual, ada teks Mandarinnya dan ada teks Inggrisnya, gitu. Jadi teks Mandarinnya akan selalu muncul. Biasanya kita muncul subtitle Inggris, teks Mandarinnya akan selalu muncul. Kenapa akan selalu muncul? Karena, Tiongkok itu kan negara yang sebenarnya banyak bahasa, tapi bahasanya itu disatukan oleh satu tulisan, ya, satu tulisan, satu huruf itu kan satu kata kalau di sana. Nah, yang bilingual itu kadang bisa sampai 4. Save area di sini ya, save area is usually within 10% of each frame age, ya. Jadi jangan sampai terlalu mepet dengan pinggirannya, kasih jeda 10%, bahkan ada yang 20% untuk save area-nya ini. The standard position of subtitles is horizontal at the bottom of the screen since this restricts the obstruction of the image, and this part of screen is usually lesser importance to the action. One line subtitle should be written on the second bottom line available ya, harus ditulisnya di bawah. When the decision is taken to display the subtitles in a film, there are then placed at the top. Nah, kalau kita misalnya, memutuskan untuk mengubah, misalnya mengubah itu karena apa? Ini ada 3 alasan ya. Subtitles can be moved from the bottom to another position. If the background at the bottom of the screen is so light that the subtitle risks being illegible. Jadi intinya kalau sampai subtitle-nya kemungkinan besar tidak terbaca, kita bisa pindahin ke atas.
Important action is taking place in the lower part of the screen. Overlap must be avoided with on-screen text that is displayed at the bottom of the screen while dialogue continues to be heard and must therefore be subtitled. Examples are hard titles providing dates or information about the speaker or the broadcaster's logo. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Nah, kalau ada 3 alasan ini bisa kita pindahkan, biasanya di atas. Ada juga yang di tengah layar, tapi jarang ya. Intinya subtitle taruhnya di bawah, kecuali kalau memang di bawah itu tidak memungkinkan. All subtitles including dialogue subtitles should be center justified on screen, itu yang paling bagus. Tapi kembali lagi kalau ada yang mintanya nggak di tengah ya kita ikutin juga. Font type, font size, color ini biasanya udah otomatis di-set ya sama kalau sekarang itu udah otomatis di-set, kalau dulu kita harus ngeset manual. Memang udah makin mudah, sudah semakin canggih, ya. Nah ini standarnya nih, Arial 30, sekarang udah bisa pakai Arial, kalau dulu nggak bisa, dulu harus pakai Courier News. Kenapa pakai Courier News? Ada alasannya nanti dijelaskan ya. Maximum number, nah nih contohnya ya types of font nih, kita bisa lihat huruf-huruf yang modern, Arial, Helvetica, Verdana misalnya, dia I dan L-nya ini kan kecil ya, lebar karakternya itu berbeda-beda. Beda dengan huruf yang konsol, seperti Konsolas dan Courier. Konsolas dan Courier, setiap karakter dia lebarnya sama, ya, karena apa nih, kayak L sama I kan ada ekornya gitu. Sehingga lebih mudah dilihat terutama ya pada, TV-TV zaman dulu. Kalau TV zaman sekarang karena sudah resolusinya tajam, sudah HD, bahkan sudah mulai 4K, ada yang udah mulai masuk ke 8K juga ya, beberapa, main game refresh rate-nya udah bisa 120, jadinya subtitle dengan Arial seperti ini jadi bisa terbaca. Kalau dulu sih enggak ya, dulu itu harus kita bisa baca dari sini ya. Bearing in mind the space available within the screen safe area, the maximum number of characters traditionally allowed per line of subtitle was around 37, including blank spaces and typographical signs, with all taking up one space each, as subtitles were created using monospaced fonts like Courier and Consolas, whose letters and characters each occupied the same amount of horizontal space. Teletext would only permit 35 characters because of the limitation of analog technology. Ya, jadi dulu cuma boleh monospace font seperti Courier and Consolas. With the arrival of digital media, the functionality of subtitling software programs was enhanced in as much as they started working with proportional lettering of variable width fonts, where the letters and spacing between them have different widths, thus allowing for greater rationalization of the space available for subtitles. Nah, sejak menggunakan proportional font, sekarang udah bisa lebih panjang sampai 42 ya. Kenapa? Nih dijelasin sama dia. Depending on the font size being used and crucially on the actual letters that make up the message, for instance, I or J takes less space on screen than M or W. As fonts have different character widths, it's impossible to determine a priori the exact final pixel width of the line of nih ya, kita bisa lihat ya,
Kalau pakai proportional lettering, di televisi zaman dulu nih kayak V sama I-nya kelihatan kayak nyatu gitu kan, kadang kelihatannya kayak N, kayak M, apalagi kalau sinyal TV-nya lagi jelek lah, gambarnya lagi buram. Tapi sekarang sudah tidak ya, sekarang sudah, memungkinkan. Temporal dimension ada apa aja, ada frame, one liner or two liner. Jadi, kalau bisa satu baris lebih ideal satu baris, ya. Tapi kalau harus 2 baris ya nggak apa-apa, maksimumnya di 2 baris. Lalu temporal dimension, ya, ini adalah fitur yang terkait dengan waktu. Ada yang namanya frame per second. Frame per second ini adalah kecepatan subtitle-nya, kecepatan filmnya, sorry ya, kecepatan filmnya berapa FPS. Yang suka gaming pasti paham dengan FPS ya. Makin tinggi FPS, gambarnya akan makin tajam. Kalau ngegame ya lag-nya makin dikit. Untuk di Indonesia kita biasanya pakai PAL ya, Pace Alternating Line. Pace Alternating Line itu dia menggunakan 25 fps. Jadi di bioskop-bioskop juga kita biasa pakainya 25 fps. Tapi sekarang udah macem-macem tuh. Kenapa? Karena kita udah nonton siaran dari berbagai belahan dunia, sehingga kita bisa aja dapat yang 24 fps, 25 fps, bahkan kalau yang sekarang-sekarang ini sudah 30 fps. Yang HD bahkan itu sampai 60 fps sekarang udah ada ya film-film yang length-nya 60 fps. Yang di tengah-tengah bisa kita bikin jadi slow mo gitu. Dia memungkinkan karena ini 60 fps, terutama yang sudah 4K. From a practical point of view, and although many subtitling programs will recognize the frame rate of a video automatically, subtitlers need to be aware of the frame frequency of the video they will subtitle. Ya, kita harus tahu frame rate videonya supaya bisa kita sesuaikan dengan baik. Bisa kita lihat di details-nya. Synchronization and spotting. Nah, ini sudah masuk ke spotting, timing, atau cueing itu sama aja ya. Untuk ini, kita nanti bisa cek di Netflix Style Guide. Oke, nanti kalian bisa cek juga Netflix Style Guide ya. Saya akan masuk ke Netflix Style Guide. Di sini ada, durasi, file format, glyph, line treatment. Nah, ini style guide ini yang kita ikuti nanti, ya. Durasi nih misalnya, minimumnya 5/6, maksimumnya 7 detik. Jadi minimumnya 5/6 detik, maksimumnya 7 detik. Maksimum 2 baris, kemudian di sini juga diatur ya, ini masuknya sudah ke textual feature ya, kita bahas minggu depan. Tapi di sini juga udah dijelasin nih, kalau 2 baris, breaking line-nya harus seperti ini. Sebenarnya, ini dipermudah di Netflix ya. Alasannya apa? Alasannya itu nanti kita masuk ke sinteks, kita masuk ke struktur kalimat sebenarnya. Dengan melakukan ini, keterbacaannya menjadi lebih baik. Line break should not separate. Nah ini ya, nggak boleh memisahkan ini gitu.
positioning-nya di tengah. Nah, ini yang generalnya kita bisa cek lagi yang Indonesia. Nah, ini juga ada macam-macam, 42 karakter dan seterusnya. Kalian bisa baca ya, dan juga yang timing-nya ya. Mana nih timing? Bentar, kita cari aja ya. Netflix, time text, timing. Nah nih, subtitle timing guideline. Ini untuk timing yang kita bahas sekarang nih, temporal. Nah ini ada timing rule, timing to audio harus seperti apa ya. Dia mulainya harus ketika audio itu muncul. Selesainya kalau bisa berbarengan, tetapi out time can be extended to half a second, bisa ditambahkan sampai setengah detik. Untuk kalau orangnya ngomongnya cepat jadi punya waktu. Tapi nggak boleh lebih dari setengah detik dan nggak boleh tumpang tindih dengan dialog berikutnya, ya. Jadi ini juga nanti kalian baca nih, entar saya masukin ke e-learning deh, link-nya. Sorry salah. Itu nanti kalian bisa lihat, kalian bisa baca. Nah, sekarang bagaimana kita menyesuaikan apa yang ada di dalam style guide ke software yang kita gunakan. Kita menggunakan software yang namanya Subtitle Edit. Saya buka dulu Subtitle Edit-nya. Oke, ini Subtitle Edit ya. Kalau tampilannya agak beda, jangan dipermasalahkan, kalian bisa ngubah tampilan di sini. Ya, ini ada layout yang bisa kalian pilih, saya pakai layout nomor 10. Standarnya itu di yang mana ya, yang satu mungkin ya, saya lupa. Yang sa Nah, ini adalah layout standarnya ya. Layout standarnya seperti ini. Di kalian mungkin belum ada gap, bagaimana memunculkan gap di sini? Jadi di sini kalian klik kanan di atas, nah ini kalian bisa pilih apa yang mau dimunculkan. Misalnya aslinya kan seperti ini gap-nya nggak ada, saya munculkan gap. Gap ini buat apa? Antar subtitle itu harus ada gap minimal 2 frame.
kalau kita menggunakan Netflix. Oke, sekarang saya akan kalian bisa sambil buka ya, saya akan kasih tahu kalian bagaimana ini dulu. Kita masuk option ke settings, supaya mudah dimainkan nanti, kita perlu melakukan setting awal. Setting awalnya itu di video player dan di waveform. Masuk ke video player dulu, di video player kalian, pilih yang MPV, kalau MPV-nya belum bisa diklik, download dulu ya, download MPV Lib. Nah, dia akan mendownload. Setelah 100% oke, ini udah bisa diklik. Kalau ini juga diklik ya, MPV handles preview text. Kemudian di waveform-nya, di FFmpeg, sama nih download dulu FFmpeg-nya. Selesai download, oke. Lalu ini dicentang ya. Seperti ini. Nah, kalau 2 ini aja yang penting untuk kita ubah, video player dan waveform. Ya kalau udah kita oke. Itu untuk apa? Video player supaya filenya bisa membuka semua file video, waveform supaya bisa muncul waveform di sini, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya saya buka satu file video mungkin ya. Di-download ini, ya asal aja deh. Ya, oh yang kemarin aja nih, di terminal. Nah, saya buka videonya, saya klik. Ini kalau buka video dari video open ya, open video file. Nah, ini yang kemarin. Klik to add waveform, saya klik. Nah, ya waveform ini dia akan memperlihatkan, ini bisa saya kurangi zoom-nya. Nah, ini bisa kita tandai, kita klik kanan add text here. Dia akan muncul di sini dan bisa kita kasih subtitle. Nah, jadi muncul ya, ada subtitle-nya. Ya, jadi, itu tujuannya waveform itu adalah memang untuk memudahkan kita, karena kita lebih mudah secara visual ya, melihat ya. Nih di sini dia silent. Nah, ini mulai ada suara. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira sampai mana selesainya subtitle-nya. Nah, sampai sini ya. Kita tandai lagi, klik kanan, tambahin, dan seterusnya, ya. Sekarang, hapus dulu. Kalau udah selesai kita tinggal save. Tapi yang penting kita bisa lihat ya,
Begitu videonya dibuka, frame rate-nya kita bisa lihat nih, oh videonya 25 frame rate, 25 frame per second. Sekarang tinggal kita buka settings. Nah, profile kita ganti ke Netflix yang other languages. Nah, kita bisa lihat ya, sekarang nanti ini di sini akan berubah. Nih kalau kalian tadinya mungkin masih general, saya ganti ke Netflix other languages untuk bahasa Indonesia ya. Ini berubah nih, jadi 17, tadinya 20 karakter per second, sekarang menjadi 17 karakter per second. Minimum gap-nya kita ganti, disesuaikan ya, frame rate-nya 25, gap-nya 2 berarti jadi 80. Use 80, oke. Nah, frame rate-nya jadi 80, seperti ini. Oke, selebihnya tidak ada yang perlu diubah, klik oke. Nah, oke, please restart this, oke, harus restart dulu dia. Baik, kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau sudah kita ubah semua, video, open video file, tugas kalian adalah menggunakan latihan yang sebelum lebaran, kalian coba masukin tuh terjemahan kalian ke dalam subtitle edit ya. Jadi kalian berlatih melakukan spotting, itu yang akan kalian lakukan ya, seperti yang saya contohkan tadi. Intinya kalian explore aja dulu software-nya seperti apa, supaya kalian tahu apa sih tombol-tombolnya gitu, explore aja, setelah itu kalian coba buat subtitle. Jangan lupa di-save, pakai yang bahasa Indonesianya ya, yang sudah dibuat, kelompok ya, kemarin kalau nggak salah tugasnya tugas kelompok ya. Sekarang mengerjakannya nggak berkelompok tapi individu, supaya semua punya pengalaman melakukan spotting. Oke, ya jadi, mmm, ingat bahasa Indonesianya yang dibuat sesuai dengan yang kemarin. Jadi dicek lagi, kayaknya di sini kemungkinan ada nih, oh ini nggak ada, ya seperti tadi ya yang saya contohin ya. Ini dikecilin dulu jangan 100%, ini saya add text, lalu saya sesuaikan lagi nanti, ya pas ya. Tinggal saya masukkan tadi, kata-katanya bahasa Indonesianya apa. Misalnya gini ya, United Airlines
Bayangin aja ini kalau di bandara di Indonesia kayak gimana ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya single line length-nya panjang sekali 67. Berarti harus kita pecah di sinilah kurang lebih. Jadi 2739 dan begitu seterusnya. Oke? Ada pertanyaan? Iya, silakan. Mhm mhm. Di software-nya maksudnya? Oh, ketentuannya ya. Kalau di software-nya, mungkin nanti di minggu depan saya kasih tahu caranya, atau kalian bisa browsing, bisa cari tahu. Itu nanti setelah jadi subtitle-nya, di subtitle yang mau dipindahin tinggal diklik kanan, lalu, on the selected lines, pilih alignment, alignment-nya tinggal dipindah ke atas. Tapi ketentuannya itu ada 3 yang dipindah itu. Kalau memang menutupi on screen text, menutupi adegan yang penting di bawah, atau kalau, yang di bawah itu terlalu terang sehingga nggak kontras, itu kita bisa pindah ke atas. On screen text misalnya apa? Misalnya di bawahnya ada, menjelaskan tempatnya gitu ya, misalnya atau menjelaskan waktu, 10 years ago. Nah, itu kan kita buat subtitle-nya ya, 10 tahun lalu. Jangan ditiban 10 years ago-nya, 10 tahun lalunya kita taruh di atas atau di tengah, gitu. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, saya akhiri di sini dulu ya, silakan kalian mengerjakan dulu untuk, mencoba spotting. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mbak.